Lama-lama capek banget tinggal di negara ini. Saat ini saya lahir dan hidup di Bali, jadi capeknya 2 kali lipat. Setelah Bali terkena banjir besar tanggal 10 September 2025, banyak kawan dari luar daerah menanyakan kabar kami. Tentu jawaban kami semua sedang berjuang bersama untuk bangkit dari keterpurukan ini. Tidak lupa juga mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya pada 18 korban dan ucapan semangat serta pengiriman bantuan bagi 6.309 kepala keluarga yang terdampak. Secara fisik, kami yang di Bali saat ini sedang menata kembali bersama-sama. Secara fisik juga mental, secara sosial hingga material. Air memang sudah surut, tapi rasa sesak itu menempel seperti lumpur. Setiap ada hujan deras di Bali, itu selalu menghantui kami. Kami berharap hal tempo hari itu tidak terulang lagi. Di saat kami sedang berangkulan tangan, ada aja hal yang membuat kami tambah capek. Apalagi kalau bukan tingkah pola para pengambil kebijakan, pihak yang seharusnya melindungi, mengelola mitigasi bencana yang menimpa warganya saat ini. Beberapa hari setelah air reda, Wapres dan Presiden datang ke Bali. Kedatangan kepala negara seharusnya menjadi tanda bahwa pusat itu peduli, bahwa negara itu hadir. Tetapi mari jujur, yang lebih kentara adalah sorot kamera, rombongan pejabat, dan protokol yang rapi. Ada kunjungan pada para korban, publikasi berjalan sempurna. Namun apa yang benar-benar kita butuhkan? Bukan foto yang akan menghiasi media sosial, melainkan kepastian bagaimana rencana pemulihan infrastruktur, bagaimana alokasi anggaran darurat, bagaimana sungai-sungai yang mengecil dan tersumbat akan ditata ulang agar banjir tidak berulang. Mengapa presiden dan wakil presiden sampai turun langsung? Mari kita berpikir kritis. Ini bukan hanya soal empati, ini juga menjadi citra politik dan ekonomi yang jauh lebih besar. Bali adalah etalase pariwisata Indonesia, penyumbang devisa yang krusial. Krisis yang melumpuhkan pulau ini otomatis akan menjadi krisis nasional, ancaman pendapatan negara, bahkan sorotan internasional. Bagi pemerintahan baru, absen di tengah bencana semacam ini sama saja membuka pintu kritik atas legitimasi mereka. Kehadiran keduanya adalah pesan, negara tampak hadir, meski kita masih menunggu tindakan nyata yang ada di baliknya. Ironinya, semakin pekat ketika nyaris bersamaan para tokoh Puri sebali berkumpul dan mendesak presiden agar segera membangun Bandara Bali Utara. Dalihnya pemerataan pembangunan, penguatan pariwisata. Tentu infrastruktur penting, tapi timingnya. Ketika rumah-rumah warga masih basah, ketika sebagian jalan masih tertutup lumpur, yang diperdebatkan justru mega proyek landasan pacu. Bukankah seharusnya energi politik dan anggaran dikerahkan untuk pemilihan dan mitigasi? Minimal Anda turunlah ke lapangan untuk membantu para warga. Apalagi belakangan diketahui adanya penyempitan sungai dan tata ruang yang beradul, kan? Bukannya itu jauh lebih mendesak ya daripada menambah satu bandara lagi? Ya, setidaknya untuk saat ini. Belum hilang rasa heran, beredar pula instruksi yang membuat dahi ini berkerut. Guru sebali diminta menyumbang sukarela untuk korban banjir dengan tarif resmi, mulai 150.000 sampai 1,25 juta per orang. Para guru diminta patungan. Tidak cuma di sana anehnya, instruksi ini bahkan tidak diinformasikan secara tertulis lewat surat keputusan atau edaran. Pakar hukum mengingatkan pungutan semacam itu berpotensi menabrak undang-undang tipikor. Gotong royong yang seharusnya lahir dari keikhlasan berubah jadi kewajiban administratif. Banyak guru dan pegawai yang gajinya pas-pasan akhirnya terpaksa ikut, takut dianggap kena catat. Solidaritas yang mestinya murni bergeser jadi target setoran. Apakah kita masih bisa nyebut ini budaya gotong royong? Ketika angka sumbangan sudah dipatok dan keikhlasan diganti oleh rasa takut, apakah ini sudah sesuai? Seolah belum cukup, sebuah rapat daring bocor ke publik. Seseorang dengan karir tertinggi dalam pemerintahan daerah, ya sebut saja provinsi untuk saat ini, terdengar memarahi para ASN, guru dan pegawai dengan kata-kata yang tidak terdengar enak. Karena informasi ini keburu mencuat di masyarakat dan merasa bahwa pemerintah provinsi itu disalahkan masyarakat. Bayangin aja, udah dimintain uang, dimarah lagi. Siapa yang nggak sakit hati kan? Para pemangku kepentingan masyarakat ini tidak belajar dari kasus-kasus kekerasan pelayan masyarakat pada masyarakatnya waktu beberapa saat yang lalu. Apalagi ini rapat online, ya udahlah. Kalau masyarakat, utamanya kebanyakan masyarakat merasa ini keputusan sepihak, ya Anda terima saja, Anda berbenah, Anda cari solusi. Anda kan digaji dari rakyat. Di mana letak empatinya? Kok malah marah-marah? Di sisi lain,
Publik disuguhi cerita tentang seorang influencer yang datang membawa bantuan. Secara prinsip itu wajar ya. Banyak warga membantu warga. Namun yang memantik perdebatan adalah ketika seorang pejabat memberi piagam penghargaan padanya. Bukan berarti menolak orang baik, tetapi mengapa bantuan yang mestinya tulus justru dipentaskan seperti acara promosi? Ratusan relawan lokal yang sudah jelas turun ke lapangan membantu satu sama lain, membuat donasi pribadi dan kelompok mandiri, mana pengakuannya? Mereka bekerja senyap tanpa lensa kamera, tanpa piagam. Ketika anggota DPD lebih sibuk membagi sertifikat kepada figur populer ketimbang mengapresiasi solidaritas warga, kita pantas bertanya, siapa yang sebenarnya dilayani oleh negara? Rakyatnya atau citranya sendiri? Rasa lelah ini menjadi semakin tajam ketika kita menengok sumber dana yang seharusnya tersedia. Bali setiap tahun memungut retribusi wisatawan asing loh. Tahun 2024 saja nilainya mencapai 318 miliar. Dana itu disebut sebagai perlindungan budaya dan lingkungan. Uang sebesar itu seharusnya cukup untuk respon darurat, perbaikan sungai, dan dukungan langsung kepada korban banjir. Belum lagi sumbangan dari negara tetangga untuk Bali. Tapi takutnya kita ya, pertanggungjawabannya gimana nih? Yakin 100% tuh ke masyarakat yang terdampak. Kalau sudah ada itu kan tidak perlu adanya instruksi untuk diadakan pungutan kan? Mengapa justru ASN, pegawai, dan guru yang dikejar sumbangan? Mengapa dana ratusan miliar yang sudah ada seperti menguap tanpa arah ketika air bah itu datang? Disinilah publik wajar curiga. Apakah pengelolaan keuangan publik kita sekedar jargon perlindungan budaya? Ataukah memang ada lubang akuntabilitas yang tak mau ditutup oleh segelintir pihak? Belum lagi ketika terkuak adanya dalam tanda kutip juga pelanggaran demi pelanggaran yang ada di Bali. Pihak yang bertanggung jawab adalah hanya bisa mengatakan dua hal ini. Saya tidak tahu dan kaget. Kok kagetan semua ya? Jadi kalau kita rangkai polanya jelas. Negara hadir tetapi lebih sebagai simbol ketimbang solusi. Para bangsawan Puri berbicara proyek bandara ketika masyarakat butuh normalisasi lahan hijau. Birokrasi meminta donasi paksa sambil memaki bosnya alias masyarakatnya sendiri. Pemerintah daerah memberi piagam kepada selebritas sementara rakyat bekerja diam-diam. Dan di belakang itu semua ada pundi-pundi retribusi turis dan sumbangan negara lain yang besar tetapi tidak jelas peruntukannya. Semua ini bukan hanya soal banjir, tetapi soal tata kelola kekuasaan, tentang bagaimana bencana itu menjadi panggung, bukan menjadi peringatan untuk kita semua. Bali, yang selama ini dipuja sebagai ruang aman untuk semua hal, justru menunjukkan retakan. Solidaritas warga tetap kokoh, tetapi solidaritas negara itu tampak rapuh. Warga saling mengangkat perabotan, membersihkan lingkungan, menolong tanpa pamrih. Namun birokrasi menyalakan kalkulator, mematok angka, bagi-bagi piagam. Di sini capek itu lahir, bukan karena hujan, tapi karena kesenjangan antara semangat rakyat dan kebijakan pejabat. Mau sampai kapan kita seperti ini? Kita tidak bisa menghentikan hujan, tetapi kita bisa menolak banjir ketidakadilan. Caranya tentu tidak dengan diam, kan? Suara publik harus terus menagih. Di mana transparansi dana retribusi? Kapan rencana pemulihan sungai? Mengapa donasi dipatok? Mengapa mega proyek bandara harus didahulukan? Di mana mitigasi bencana? Bagaimana cara menormalisasi lahan yang sudah kadung dialihfungsikan? Ada nggak penegakan hukum bagi yang sudah jelas-jelas melanggar dan merugikan masyarakat banyak? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan sekedar keluhan. Ini adalah hak kita sebagai warga negara. Kita tahu tidak ada yang ingin terkena bencana, namun kita semua sepakat bencana adalah ujian. Dan cara kita menjawabnya sekarang menentukan nasib dari pulau ini ke depannya. Apakah kita memilih jalan refleksi dan perbaikan, atau kembali larut dalam panggung seremonial semata untuk mendatangkan devisa sebesar-besarnya bagi negara tercinta? Terima kasih kepada Calixto untuk potongan rambut saya kali ini. Saya Bligung Yuda, dan inilah sesi Tukar Pikiran.